Udah kumpul semua? Mm-mm. Iya, ini hari hari ini kita akan mulai ya. Ini soal lagi ngetik ini, ngetik di grup, grup. Iya, hafalan hadis. Mengikuti. Sementara nunggu yang lain ya hadir. Baru berapa orang nih? Baru 15 orang. Depan sih. Di grup itu ada lagi yang belum masuk. Siapa yang belum masuk? Terutama yang remedial. Coba antum cek. Ustaz nggak pala apa ini ngecek kali. Coba di 8D 8C. Coba antum cek siapa yang belum masuk di grup itu. Kemudian kasih tahu. Nanti coba antum copy linknya ya. Nanti kasih ke dia biar masuk gitu. Terutama yang apa namanya, yang remedial saat ini ya, remedial. Hah? Ya, sekarang saya copy nih apanya, grupnya. Nah, Ustaz copy grupnya, tinggal antum share aja. Ustaz copy. Iya, 8C. Ustaz copy dulu ya. Ustaz baik, silakan di-share ke teman-temannya biar masuk ke grup. Ya, antum harus tahu kan kawan antum siapa aja. Baik. Oke ya. Iya, itu siapa nanya itu? Si Abdurrahim. Ini kan grup ini. Iya, emang grup ini, cuman antum share kepada yang teman yang belum masuk maksudnya. Bukan mau masuk lagi. Iya, mau di-share. Bukan antum masuk lagi sini. Ngapain lagi masuk lagi? Keluar ya. Bukan masuk, keluar lagi namanya. Makanya dengerin ya kan. Cepat masuk di lokal, di Zoom. Baik, kita kalau nggak salah hadis ke-23 ya. Betul. 23. Oh, lumayan panjang ini. Hah? Enggak, nanti Ustadz apa aja? Kasih tugas saja remedialnya. Yaitu link masuk grup ini. Bukan link Google itu. Baca baik-baik. Kan ada WA itu, WhatsApp namanya. Ya. Udah lowbat baterainya.
Baik, sudah 20 orang, belum pun satu lokal, iya kan? Ini anaknya lama kali masuknya, ngapain lah dia? Luar biasa ini. Baik, yang sudah masuk di halaqah Zoom, silakan ditampilkan videonya. Itu menunjukkan bahwa antum memang berpartisipasi, menjaga adab dalam menuntut ilmu. Jadi kalau antum nggak menampakkan videonya, ya sama saja antum tidak memakai adab dalam belajar. Nah, karena boleh jadi orang curiga sama antum main bola di sana, di luar, ya, ya kan? Di bukanya sini, hadir dia di sini kan, namanya aja, namanya hadir. Orang yang kemana? Orang yang main bola, mungkin beli sarapan dia, mungkin lagi mandi orangnya gitu kan. Seharusnya tadi mandi, jangan sekarang mandi. Nah, sebelum dibuka Zoom, mandilah, mandi, sarapan, olahraga silakan. Jangan di sini ya antum masuk, sini antum ya mandi lah segala macam. Itu nggak boleh. Itu namanya nggak ada adabnya dalam belajar. Nah, coba. Jadi kalau masih yang menutup videonya, berarti kita memberikan peluang suuzon sama dia. Nah, gara-gara dia, ya kan? Gara-gara dia menutup videonya. Kecuali ada alasan. Alasnya apa Ustadz? Kameranya rusak, nggak bisa lagi nampilkan video, kan ada alasan, kan gitu kan? Nah, baik, silakan sekali lagi. Saya ingatkan, tampilkan videonya. Yang belum, ya panggil namanya langsung ya. Fahri Habibi, Filham, Akmal. Ini Akmal nggak pernah nampak videonya ini, ya kan? Gaza, Habib, Ahmad apa ini? Ahmad apa? Ahmad Fauzan ya? Ahmad Fauzan mungkin. Abdullah Margolang, Ustadz Maulana, Fabat, Fatih Abdul Ghani. Ya nampakkan videonya. Cepat. Jangan lama-lama, nanti habis waktu kita ini. Kok udah segera-segera, jangan lama-lama. Biar nampak wajah-wajah penghuni surga itu insya Allah. Gitu kan, masya Allah, cerah-cerah mukanya. Masih pagi pula kan, udah siang nanti baru suntuk kepalanya. Ini masih pagi-pagi. Udah, sekali lagi terakhir saya ingatkan, tampilkan videonya. Gaza, Ahmad apa ini? Ustadz Maulana, Fabat, Habib. Ya, kita mulai nih. Biar kita mulai belajarnya. Apanya? Ya absen lah, absen kan. Oh, kalau enggak langsung di grup aja. Hafalan hadis. Hadir ya, sama kayak tadi tuh. Sama tadi tuh, yang mulai tadi. Di kelas 8D, nah itu dia. Rasya, Rasya pula. Zikra hadir, itu dia. Kayak gitu aja buatnya ya. Pilham hadir. Iya, langsung aja gitu. Sambil apa kan? Ya, biar nampak Ustaz. Baik, sementara mengabsen ya, menunggu teman-teman. Sudah 22. Enggak, itu grup itu link grup, masuk grup inilah hafalan hadis ini. Biar nanti Ustaz sampaikan di grup ini remedialnya. Jadi bagi yang remedial ya, nanti mengikuti yang dari grup ini. Dia supaya masuk grup maksudnya. Ini Fadullah, bukan di sini absennya, bukan di chat ini, nanti hilang dia. Hadirnya di grup hafalan WA, bukan di Zoom ya. Ya Fadlullah ya. Nah, ini di chat pula, chat apa ini? Meeting pula di HP-nya. Nanti bisa hilang ini kalau yang Zoom ini. Paham ya? Baik. Sudah ya? Udah paham ya?
Baik, kita lanjutkan belajar kita yang hari ini, hadis yang ke-23. Saya berharap antum sudah hafal. Jadi sebelum antum belajar, antum sudah hafal ini hadisnya. Begitu caranya. Jadi ketika Ustaz menjelaskan, antum tergambar pemahaman itu ketika antum sudah hafal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Kosakata at-tuhur, bukan atto ya, at-tuhuru artinya bersuci. Tamla ini mufradnya, tamla'ani musanna, dua, memenuhi. Yaghdu berangkat pagi hari ya. Mubikuha menghancurkan. Syatrun setengah atau sebagian. Burhan bukti. Bai' menjual ya, menjual. Kemudian mu'tik memerdekakan. Kalau pakai h dia ya pada kalimat mubik dan mu'tik itu kembali pada kalimat nafsun, jiwa. Kembali kepada jiwa. Nafsun ini. Jadi h ini ya, kemana kembalinya? Nyanya arti yang mana? Kembali kepada ke nafsun kembalinya. Ya kita terjemahkan ya secara umum. Terjemah hadis dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ta'ala. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah, ungkapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Ungkapan subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Kemudian salat adalah cahaya. Shadaqah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Ya, semua manusia berangkat menjual dirinya. Ya, menjual diri ya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan atau azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Subhanallah. Ini luar biasa nih hadis ini. Kandungan hadis yang pertama, silakan tulis ya, nanti antum kirim ke Ustaz. Yang pertama, kandungan hadisnya adalah iman merupakan ucapan dan perbuatan bertambah dengan amal soleh
dan ketaatan dan berkurang dengan maksiat dan dosa. Itulah iman. Jadi bukan hanya meyakini, ya. Jadi bukan cuma hanya meyakini dalam hati. Iman harus ya berarti kalau dia itu diucapkan dan ada aktivitasnya, ada tindakan. Bisa dipahami kira-kira? Saya. Iman secara bahasa kan percaya, meyakini di dalam hati kan, tetapi perlu diucapkan, ya, dan perlu dibuktikan dengan perbuatan. Gak sah iman seseorang kalau tidak ada perbuatannya. Misalnya dia beriman kepada Allah, apa yang diimaninya? Allah itu memiliki sifat dan perbuatan. Allah maha melihat, Allah maha raqib, Allah maha mengawasi. Tetapi perbuatan dia jauh dari ketaatan, berbuat maksiat. Padahal dia tahu Allah maha melihat perbuatan dia yang jahat itu. Berarti orang seperti ini sama arti belum beriman dengan sempurna, karena tidak ada perbuatan dia yang mencerminkan bahwa ia beriman pada Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua adalah amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan dia memiliki beratnya. Jadi kita harus meyakini juga bahwa yang namanya nanti di akhirat, ya, nanti ada timbangan. Ada timbangan. Timbangan yang untuk menimbang amalan kita. Ada menimbang amalan, ada yang menimbang badan kita ditimbang, di amalan ditimbang. Ya. Berikutnya, paham ya di sini ya? Bersuci merupakan syarat sahnya ibadah. Perlu dijelaskan juga yang tadi yang kedua ya. Ustaz, nanti kalau orangnya gemuk Ustaz, nanti gimana ditimbang? Nanti kalau dia bukan masalah itunya, bukan masalah enggak gemuknya. Kalau kegemuk neraka, enggak kayak gitu, bukan itu pemahamannya. Ya, kalau yang dia kurus enak lah Ustaz, masuk surga dia. Itu maksudnya. Yang penting di beratnya ditimbang juga. Jadi enggak ada hubungan dengan kalau dia berat badannya masuk neraka, enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Lain lagi itu. Yang penting ditimbang semuanya. Amalan ditimbang, ya, tubuhnya ditimbang, luar biasa ya. Kita pengecekannya luar biasa, sampai ke tubuh pun dicek, ditimbang, bukan cuma amal yang ditimbang. Baik, yang ketiga, bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, karena itu harus diperhatikan. Nah, at-tuhuru syatrul iman, dalam hadis tadi kan. Bersuci merupakan bahagian daripada iman. Bersuci merupakan bahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci ya bagian daripada iman. Jadi syarat sahnya ibadah. Kalau orang yang enggak bersuci, ya, maka enggak sah ibadahnya. Dia sholat, ya kan? Sholat, dah langsung dia sholat tanpa berduduk dulu, bersuci. Apakah sah? Enggak sah. Enggak sah. Atau ada orang yang bersucinya tidak seperti bersucinya sesuai sunnah gitu kan. Dia hanya bersucinya membasuh muka dan kaki, gitu kan. Sah? Enggak sah. Karena enggak sesuai dengan urutan. Atau juga kebalikannya, ada orang yang bersuci berwuduk tetapi mendahulukan kakinya. Enggak sah juga Ustaz, enggak sah. Iya, tapi lengkap semua Ustaz, kaki dibasuh, kepala, tangan, muka. Iya, tapi tertib, enggak tertib namanya. Enggak berurutan, enggak sah wuduknya.
Padahal di basuhnya semua. Cuman dia langsung cuci kaki. Cuci kaki, langsung dia kepala diusapnya, langsung tangan, baru terakhir apa? Muka. Walaupun lengkap semua dibasuhnya, tapi nggak sah itu. Kenapa? Tidak tertib. Tertib merupakan rukun dalam ibadah wudhu. Itu harus perlu juga diketahui. Ada orang kayak gitu orang kan, lupa dia kan, lupa, dilompatinya gitu kan, lompatinya. Misalnya dia langsung tangan ya, langsung tangan. Baru yang kedua dia kepala. Baru yang ketiga, baru ingat dia muka. Itu nggak sah. Lompat nggak boleh, harus berurutan. Itu harus paham juga kita kan. Iyalah, yang namanya nggak sah. Kayak orang sholat. Ada orang sholat, tapi dia nggak kusuk. Hati-hati nih, nggak kusuk dari awal. Nah, misal Allahu Akbar kata dia. Di saat itulah mulai muncul. Misal apa yang muncul? Perasaan mau BAB. Dari awal ini mau udah nggak tahan lagi nih. Dia teruskan juga. Dia teruskan sampai selesai. Tetapi apa yang ia ingat? Apa yang ia ingat? Yang ia ingat adalah ie-nya. Atau menahan kentut. Dari awal takbir Allahu Akbar sampai salam, apa yang di pikiran dia? Di pikiran dia menahan entut gitu kan. Orang seperti ini nggak sah sholatnya. Jadi kalau antum kayak gitu, kayaknya mau BAB nih, kayaknya mau buang gas ini gitu kan, udah langsung antum keluar dari barisan shaf, langsung keluar, dia antum bebaskan itu gas tuh, antum lepaskan itu gas yang berbahaya itu kan, udah antum wudhu lagi, gabung lagi sama imam, bergabung lagi sama imam, udah selesai. Jadi nggak lagi terpikirkan masalah buang BAB, entut lah segala macam. Itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Dari awal dia memikirkan kentut aja atau BAB, itu nggak sah sholatnya. Ulang lagi dia, sama lah kayak gitu. Jadi kalau nggak kusuk nggak sah. Atau yang ingatnya apa? Tadi dia mau berangkat, ya kan? Itu paha ayam udah terhidang di meja makan, ya. Baru dibeli orang tuanya Kentucky, Lazato, ya kan? Paha apa itu kan? Pas pendadanya. Dia lapar, siang-siang. Tiba-tiba azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pula katanya. Dia udah mau makan ini kan, mau makan. Gimana itu? Apakah dia makan langsung ke masjid? Salat dulu? Salah. Makan dulu kalau lapar. Kalau dia lapar, udah azan, makan dulu. Makan, udah puas, dah langsung berangkat. Jangan antum mengejar sholat. Nanti antum gak khusyuk sholatnya, teringat kepada paha ayam tadi. Allahu Akbar. Apa yang diingat? Jangan-jangan nanti paha ayam tadi hilang udah, tinggal tulangnya aja. Dimakan adik ana misalnya. Bahaya nanti ini gimana? Akhirnya di pikiran dia bukan lagi sholat. Dipikirnya apa? Paha ayam nanti hilang dimakan adik. Habis makan kucing misalnya, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi makan, baru antum berangkat ke, nggak sah. Nah itulah samalah contohnya ya, seperti itu. Baik berikutnya adalah yang keempat, ya. Menjaga sholat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seseorang muslim terhadap manusia, membedakannya dengan akhlaknya dan perilakunya, kewaraannya dan ketakwaannya. Ya. Jadi kalau antum bagus sholatnya,
menjaga baik-baik, ya kan? Itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki akhlak kita, kelakuan kita. Orang yang bagus salatnya insya Allah baik akhlaknya. Berarti muncul pertanyaan, ya Ustadz, itu ada teman ana Ustadz, kalau dia salat rajin kali Ustadz, berjamaah gak pernah tinggal Ustadz, tapi akhlaknya gak bagus Ustadz. Itu bermasalah, itu bukan salatnya yang bermasalah, tapi dia itu salat gak serius, gak bermutu. Karena orang salat ini ada tingkatannya loh, ya. Tidak semua orang ini sama hasil sholatnya. Ada orang yang sholatnya itu berpahala, ada yang nggak berpahala, ada yang berdosa sholatnya. Dia sholat, tapi dia berdosa dia, nggak ada pahala, berarti nggak ada pahala. Ya gimana itu Ustaz? Contohnya tadi, ya, dia sholat, tetapi sambil memakai peci orang. Peci curian, itu nggak boleh, yang haram. Bagaimana kalau saat orangnya yang nggak kusuk? Berarti dia nggak ada nilai sholatnya, nggak ada pahalanya. Gimana supaya dia berpahala? Dari pakaiannya yang halal, tanpa ada yang haram, barang curian yang nempel. Allahu Akbar. Pecinya peci dia beli sendiri, bukan peci kawannya diambilnya, itu nggak boleh. Atau bajunya tanpa izin dari kawan ini dipakainya, itu nggak boleh. Kemudian ketika Allahu Akbar takbir, langsung ingat kepada Allah, langsung ingat kepada bacaan sholat, menerjemahkan dalam hati kita Bismillah, istilahnya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bibir kita melapaskan, otak kita menerjemahkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hati kita memahami, merenungkan, mentadabburkan, ya Allah, ya, dalam hati ya, Engkau maha terpuji, tidak ada yang lebih baik pujian kepada manusia kecuali Engkau, gitu kan. Jadi kita adalah makhluk yang nggak pantas dipuji, karena manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas. Mungkin orang dipuji ketika masih ganteng-ganteng, udah keriput mukanya, nggak dipuji lagi orang, ya kan? Artinya apa? Terbatas pujian itu kepada manusia, tapi kepada Allah. Akhirnya kita lama di situ. Ketika surah Al-Fatihah ayat pertamanya kita lama memahaminya, gitu kan. Apalagi Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, kita pahami lagi maknanya. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, semuanya dikasihnya sama kita. Semua nikmat kita makan, kita gunakan. Apalagi yang saya harus ingkari? Ya, kenapa saya malas beribadah? Nah, ketika kita memahami seperti ini, kita akan kusuk nanti. Enggak lagi terpikirkan ayam goreng lah segala macam. Berarti enggak paham dia mana sholat. Ya, cuma bibir yang melapaskan, tapi otaknya entah kemana-mana, hatinya entah kemana-mana. Seharusnya dia pahami itu yang dia lapaskan. Jadi kalau orang yang sholat Allahu Akbar, tetapi hatinya entah kemana-mana, coba antum bandingkan dengan burung beo yang pandai berkata-kata, melepaskan salam, Assalamualaikum katanya, kata burung beo, ya kan? Tapi apakah itu burung beo paham maknanya? Gak paham kan? Berarti kalau antum sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah sampai habis, baca ayat, antum gak paham maknanya, berarti samalah dengan burung beo antum. Mau kayak gitu? Jadi gak berkualitas nanti sholatnya. Baik, yang kelima, seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya, di mana hal tersebut merupakan pertanda benarnya keimanan. Jadi kalau antum ya untuk menampakkan iman antum itu harus berinfak ke Masjid Mukhlisin 1 supaya cepat masjidnya siap. Lenuha lah. Jadi kita butuh dana ini, masjid kita butuh dana supaya cepat siapnya. Jadi antum punya kelebihan rezeki, silakan antum datang kemari berinfak antum.
biar nampak iman antum itu betul-betul ada. Ya, gitu ya. Ya, datang kemari ya, berikan impak antum terbaik antum untuk masjid kita. Nanti insyaallah bulan puasa kita udah siap. Nah, bisa nanti tarawih di sini kan bulan puasa. Hah? Ya. Baik, yang keenam, anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah, khususnya apa yang dialami seseorang muslim karena perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bersabar ya. 7. Semangat membaca Al-Qur'an dengan pemahaman dan mentadabburkan, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, karena hal tersebut dapat memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi bukan cuma antum menghafal saja, antum harus memahami maknanya. Jadi kalau antum sudah hafal 3 juz misalnya, dari juz amma sampai juz 28 Al-Mujadilah, mulai hari ini antum berusaha untuk paham maknanya. Misal surat juz 28 misalnya, qad sami Allahu qaulal lati, atau surah An-Naba, amma yatasaalun. Apa maknanya itu? Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka bertikai tentang itu, bertikai, berselisih. Nah, itu contoh. Jadi antum harus tahu maknanya. Udah hafal alhamdulillah, tapi harus paham juga maknanya. Baik. Karena nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita insyaallah. Kedelapan, seorang muslim harus menggunakan waktu dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah serta tidak mengabaikan karena kesibukan lainnya. Hati-hati antum. Ya, saat ini anak-anak banyak sekali yang terjebak dalam hal ini. Terjebak dalam waktu, sehingga tanpa terasa dia udah mau naik kelas 9, ya kan? Waktunya terbuang sia-sia, hanya bermain game, main PUBG misalnya. Ya, habiskan waktu dengan main PUBG. Ya, dari habis isya sampai jam 3 subuh dia main PUBG. Luar biasa. Mana dia murojaahnya? Enggak ada waktu murojaah. Mana dia belajarnya? Enggak ada waktu belajar. Waktunya hanya PUBG. Ya, luar biasa. Ini ngeri ini. Jadi kalau antum tidak menggunakan waktu dengan serius, dengan sesungguhnya, nanti akan menjadi musibah bagi antum sendiri nanti di akhirat. Kemana waktu yang ada antum habiskan? Ya, bahaya nanti ini. Nanti bilang apa nanti sama Allah nanti? Ya Allah, anda main PUBG ya Allah. Gitu ngomongnya nanti. Bahaya antum. Bahaya antum, bahaya. Hati-hati. Wah, makanya bahkan saat itu tak berfungsi yang namanya lagi lisan ini. Anak-anak Ustaz semuanya. Nanti di akhirat ini lidah yang bisa berkelok-kelok, yang bisa bersilat lidah di dunia ini, nanti di akhirat nggak ada lagi gunanya itu. Udah dikunci udah dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim dalam surah Yasin. Pada hari ini kata Allah, di akhirat nanti kami kunci lidah mereka, digembok sehingga mau ngomong bisa lagi kayak orang bisu. Wa tukallimuna aydihim, siapa yang ngomong? Tangan yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi. Ini tangan nanti walaupun enggak nampak kita mata yang mana mulutnya, nanti bisa berbicara. Iya, antum enggak nampak mana tangannya, mana mulutnya. Iya, sekarang enggak nampak. Nanti di akhirat dia akan berbicara ini, tangan ini. Jadi kalau nanti antum terus bermain PUBG aja, main game terus, kesibukan antum, ini lihat, ini ada CCTV di tangan antum, ada CCTV yang akan merekam antum. Hati-hati, ini tangan akan merekam, ya, merekam gerak-gerik antum. Kalau antum
dengan ketaatan, maka akan direkamnya dengan ketaatan. Kalau tidak, maka kita siap-siaplah nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Tema-tema hadis keutamaan bersuci dalam surah 9 ayat 108, surah kedua ayat 222. Keutamaan zikir, sedekah dan lain-lain. Baik, barakallahu fikum. Udah habis ya waktunya ya? Ya, udah habis ya? Iya. Hari ini nggak ada setoran. Hari ini nggak ada setoran. Ustaz lagi ada kerjaan. Hanya remet aja hari ini, insya Allah. Nanti Ustaz kalau udah siap, Ustaz. Insya Allah besok ada, insya Allah. Nanti Ustaz kirim ya. Ya nanti Ustaz kasih. Yang sudah apa ya? Yang sudah apa namanya? Dalam grup ini udah semua. Mudah-mudahan udah semua ya masuk. Biar nanti Ustaz kasih di sini materi remetnya ya. Apanya? Iya, pokoknya hari ini juga 8C 8D nanti Ustaz kasih apanya materi remetnya. Harus segera dikirim hari ini juga nanti. Ya. Itu yang remet tulisan ya, tulisan. Kalau yang remet bukan remet ya. Kalau yang belum mengikuti ujian praktek hadis, ya ini bermasalah lagi. Lain lagi nanti ini masalahnya. Jadi nanti saya sampaikan di grup apa remetnya. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya, udah jelas. Apalagi mau tanyakan? Nggak ada. Jelas ya. Pokoknya hari ini nyetor nggak ada ya. Cuma ada remedial aja hari ini. Mungkin juga besok masih nggak ada kayaknya. Kalau nggak Ustaz nggak apa. Halo? Habis ya? Habis ya. Baik.